Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah epistel Minggu tanggal 2 April 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah mendengar bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan dua mata, dua telinga, tetapi dengan satu mulut. Karena Tuhan Allah ingin lebih banyak kita mendengar dan melihat, tetapi lebih sedikit untuk berbicara. Tentu bahwa dengan pernyataan itu kita pasti setuju bahwa mendengarkan bukanlah kegiatan yang sederhana, tetapi ini adalah pekerjaan yang sulit. Seperti berkata-kata yang cenderung pasif, hanya membuka pasang telinga saja, tetapi mendengarkan adalah suatu proses intelektual atau pengetahuan dan emosional yang melibatkan pendengaran dan perasaan, pemahaman serta perhatian, serta daya ingat. Dan kita juga dituntut adanya suatu kemauan, kesabaran untuk mendengar apa yang kita dengar lewat telinga dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu bahwa orang lebih secara umum lebih senang untuk berbicara daripada mendengar. Karena menurut penelitian bahwa kecepatan berbicara rata-rata 125 kata per menit. Sedangkan proses berpikir paling sedikit 4 kali lipat kecepatan berbicara. Belum lagi kalau persoalan ego yang dikedepankan. Oleh karena itu bahwa kecenderungan manusia adalah lebih senang untuk didengarkan ketika atau ketimbang untuk mendengarkan. Saudara-saudara, banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia, di mana salah satunya adalah yang disebabkan oleh sifat-sifat tidak suka mendengar dan lebih banyak berbicara. Dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 9 memberi banyak pemahaman kepada kita, di mana bahwa digambarkan dalam diri seorang hamba. Hamba itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan atau menyampaikan yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Dan hamba itu tentunya harus mengikuti apa yang dikatakan oleh tuannya. Hamba itu harus seturut dengan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Oleh karena itu bahwa hamba tidak berhak untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pengetahuannya, dalam pikirannya. Tetapi yang harus disampaikan adalah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Supaya pesan itu sampai dengan baik, pesan itu sampai dengan tepat, dan pesan itu adalah sesuai dengan
pesan yang disampaikan oleh Tuhannya kepada hamba itu. Dan seorang hamba juga adalah disebut sebagai seorang murid. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama bahwa hamba Tuhan harus memiliki sikap seorang murid. Di dalam firman ini kita melihat tadi dalam ayat 4 bahwa Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Maka seorang hamba itu harus memiliki sikap seperti seorang murid. Murid yang dikaruniai lidah untuk memberikan semangat yang baru. Ini murid adalah diberikan seorang lidah, sebuah lidah untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, orang yang butuh kekuatan, orang yang butuh semangat. Oleh karena itu bahwa seorang hamba itu dikaruniai Tuhan lidah untuk memberi semangat dan topakan yang baru kepada setiap orang yang mendengar dengan telinga yang tajam untuk selalu mendengar Tuhan. Maka yang disampaikan itu semangat yang baru itu adalah lidah seorang murid itu adalah memberikan firman Tuhan supaya orang yang mendengar memperoleh semangat yang baru di dalam menjalani kehidupan. Dan yang kedua yang kita lihat adalah bahwa seorang hamba harus bersedia menghadapi penderitaan fisik. Terkadang diperlakukan seperti seorang penjahat, kasar dan tidak manusiawi. Bersedia dihina dan diludahi sebagai bentuk ketaatan dan panggilannya. Kita sudah melihat teladan yang diberikan oleh Yesus bagi dunia ini, bahwa dia adalah yang diutus oleh Allah untuk menebus dosa manusia ke tengah-tengah dunia ini. Dia datang seperti seorang hamba. Dia diperlakukan menghadapi penderitaan yang sangat luar biasa, baik penderitaan fisik. Diperlakukan seperti seorang penjahat. Dia tidak bersalah tetapi dia harus disalibkan. Sedangkan salib pada saat itu adalah merupakan hukuman yang paling berat kepada orang-orang yang kejahatannya luar biasa. Ini luar biasa, Yesus tidak bersalah tetapi dia disalibkan. Itu diperlakukan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak melawan dalam semuanya itu. Diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan pembunuhan yang paling sadis yang pernah terjadi di tengah-tengah dunia ini adalah pada Yesus, penyaliban Yesus. Dia tidak bersalah, tetapi segala hukuman diberikan kepada Yesus. Dia diludahi, dia ditampar, dia dihina, dia diejek, dia diperlakukan secara tidak manusiawi. Tetapi Yesus menghadapi semuanya dengan menganggap bahwa itu adalah sebuah ketaatan dan panggilan. Dia taat dalam panggilan itu. Dan yang ketiga adalah bahwa keyakinan yang dimiliki oleh hamba Allah ada di pihaknya, dan Allah akan membela serta membuktikan kebenaran. Oleh karena itu adalah seorang hamba akan sungguh yakin bahwa Tuhan Allah ada di dalam pihaknya dan Tuhan akan menolongnya. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, menjadi hamba adalah berarti kita bersedia memberi diri secara total untuk diperbaharui senantiasa oleh Tuhan. Bersedia menghadapi tantangan. Hamba Allah tidak berhak untuk menyerahkan suara lain, suara dunia ini, tetapi hanya menyampaikan, menyuarakan suara Allah, karena dia adalah lidah Allah. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, bahwa hamba Allah itu adalah harus memiliki ketaatan di dalam firman Allah. Selain itu adalah bahwa dia adalah menjadi hamba palsu. Siapakah hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah orang yang mengaku bahwa dia percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu bahwa hamba Tuhan adalah kita semuanya orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kalau dikatakan sebagai hamba Tuhan, maka dia harus bersedia menjadi seorang murid, memberikan semangat baru kepada orang-orang yang lemah. Dan yang kedua bahwa bersedia menghadapi tantangan dan setia dalam setiap perkara. Bersedia untuk taat kepada Tuhan dalam hidup.
dan ada keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan ada di pihaknya dan Tuhan pasti menolongnya dalam setiap kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita menjadi hamba yang senantiasa memuliakan Allah. Kita menjadi orang yang percaya, yang senantiasa mau mendengar daripada memperdengar. Oleh karena itu bahwa kita harus lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Lebih banyak mendengar firman Allah, bahwa kita selalu siap untuk mendengar firman Allah. Kita selalu siap untuk menghadapi masalah, dan kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita setiap saat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Berilah kami kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.